Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa informasi yang patut mendapat perhatian kita bersama di antaranya. Kebaktian masih akan dilayankan secara virtual mengingat situasi pandemi saat ini. Saudara dapat mengakses jadwal kebaktian pada jam-jam berikut. Malam tahun baru diadakan pada hari Kamis 31 Desember 2020 pukul 19 WIB. Tahun baru diadakan pada hari Jumat tanggal 1 Januari 2021 pukul 8 WIB. Mari kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah saat ini. Saudara-saudara yang terkasih, genta Natal masih terngiang, berdentang indah, menguak hening dan kelamnya malam. Sukacita seakan memenuhi hati, namun apakah sukacita itu akan tetap abadi, mengiringi langkah dalam menjalani hari-hari yang penuh gumul dan juang ini? Biarlah sukacita kelahiran Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, melegakan jiwa kita dan membuat setiap insan bertumbuh di dalam cintanya. Marilah kita gemakan terus sukacita Natal dengan senantiasa memuliakannya. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ibadah hari Minggu pertama sesudah Natal kita awali dengan meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Amin. Amin.
Salam sejahtera bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudaraku, hari ini merupakan hari Minggu pertama sesudah Natal, dan tentu saja sukacita Natal masih kita rasakan hingga saat ini. Meskipun tak dapat kita pungkiri bahwa kita juga masih ada dalam pergumulan yang seringkali membuat kita merasa putus asa, membuat kita merasa jenuh, dan seolah-olah kita kehilangan pengharapan. Namun, kelahiran dan kehadiran Yesus melegakan jiwa kita yang sungguh-sungguh datang kepadanya. Sebagaimana dinyatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 hingga ayat yang ke-29 yang berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Kelahiran Yesus melegakan jiwa dan memulihkan hidup kami. Saudaraku, sudahkah kelahiran Yesus berdampak dalam kehidupan kita? Mari kita bersama-sama saat ini merenungkannya dalam doa kita secara pribadi, dan saya akan mengakhiri doa pribadi kita dengan menaikkan doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hidup yang boleh kami jalani hingga saat ini. Kami merasakan bahwa dalam setiap langkah kehidupan kami, tak jarang kami melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Kami berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan juga kelalaian kami. Bahkan Tuhan, tak jarang pikiran kami meragukan penyertaan Tuhan. Perkataan kami seringkali mempertanyakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan bahkan perbuatan kami tidak mencerminkan diri sebagai orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ampunilah kami yang seringkali meratap dalam keputusasaan, dan akhirnya kami mengabaikan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Bapa, agar kami mampu memiliki kepekaan terhadap penyertaan Tuhan yang sesungguhnya melegakan jiwa kami atas segala pergumulan yang kami hadapi. Dan kami yakin bahwa di dalam perjumpaan dengan Engkau itulah Engkau menebus dan mengampuni kami. Di dalam Kristus kami memohon belas kasih-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan dan memohon pengampunan Tuhan, maka inilah berita anugerah yang tertulis di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 9 hingga ayat yang ke-10.
Firman Tuhan berkata, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Saudaraku, karena kasih-Nya Tuhan telah menebus dan memberi kita hidup kekal. Oleh karena itu marilah kita hidup juga saling mengasihi dan saling mengampuni satu sama lain. Damai Kristus besertamu. Salam damai. Damai Kristus bagimu juga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, dan marilah kita memohon pertolongan dari Tuhan agar kita dipimpin dan dimampukan Tuhan untuk memahami setiap hal yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya pada saat ini. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang penuh kasih, saat ini kami benar-benar rindu untuk disapa oleh Tuhan. Dan biarlah kehadiran Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu saat ini boleh senantiasa melegakan hati kami, menguatkan kami, menopang kami, agar kami boleh sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan dan kehendak-Mu saja. Berfirmanlah kepada kami Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Yesus
Saudaraku, bacaan Injil kita pada saat ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut kesaksian Lukas pasal yang kedua, ayat 22 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, "Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala hal yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya, dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya di kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga yang memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya.
Selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dengan acara Natal kemarin? Wah, pasti senang ya berkumpul dengan keluarga, baik keluarga inti maupun juga keluarga besar. Bisa kebaktian bareng-bareng meskipun secara online, dan pastinya sukacita Natal boleh tetap kita rasakan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, memang gambaran seperti inilah yang kita bisa bayangkan tentang Natal di masa sekarang, ya. Coba mari kita cek, ya. Kalau kita mendengar kata Natal, apa yang Bapak Ibu langsung ting gitu ya muncul di benak Bapak Ibu? Sebutkan satu kata yang berkaitan dengan Natal atau satu kata yang ada dalam pikiran Bapak Ibu yang menggambarkan tentang Natal. Wah, pasti langsung ada yang bilang, wah sukacita, Natal itu sukacita. Ada yang bilang damai, ada yang bilang wah selamat Natal dong gitu ya. Ada yang bilang sejahtera dan sebagainya. Bapak Ibu, gambaran-gambaran ini semuanya tuh gambaran yang menyenangkan. Namun ada kalanya kita melupakan satu hal tentang Natal. Yaitu bahwa peristiwa Natal pertama diliputi oleh suasana yang sama sekali berbeda. Coba kita selami bagaimana perasaan dua orang tokoh kita dalam pembacaan Alkitab kita hari ini. Kita lihat yang pertama, Hana. Hana ini adalah seorang perempuan nabi yang ditinggal mati oleh suaminya di usia pernikahan mereka yang boleh dikatakan masih sangat muda. Dan setelah berpisah dari suaminya, ia memutuskan untuk menghabiskan sisa hidupnya di bait Allah. Dalam bacaan kita tampak sekali bahwa dikatakan siang dan malam ia beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah hal ini mungkin karena dia benar-benar hidup sebagai orang saleh? Atau justru sebaliknya, dia melakukan semuanya ini karena dia merasa kalah dengan keadaan yang dia hadapi. Namun kita melihat bahwa kondisinya berubah secara total. Ketika dia berjumpa dengan Mesias dalam diri kanak-kanak Yesus yang datang ke bait Allah pada saat itu, Hana dipaksa untuk mengingat kembali memori nubuatan di masa pembuangan. Ingatan tentang Mesias yang selama ini terpendam berubah menjadi suara kenabiannya. Ia kembali menyerukan suara kenabiannya lewat seruan kesaksian yang dinyatakan. Saudaraku, apa yang dialami oleh Hana juga terkadang kita alami dalam kehidupan kita. Kita merasa kalah dan merasa kehilangan arah dalam hidup. Kita menganggap bahwa gereja adalah tempat pelarian terbaik. Namun sesungguhnya kita sedang lari dari kenyataan. Kehilangan yang mendalam membuat mata kita tertutup untuk menyaksikan janji Allah yang sesungguhnya secara perlahan-lahan mulai digenapi dalam kehidupan kita. Itu tokoh yang pertama. Tokoh yang kedua dalam bacaan kita hari ini, dia adalah Simeon. Saudaraku, berbeda dengan Hana. Hana digambarkan sebagai seseorang yang menantikan kedatangan Mesias itu hanya secara pasif.
Tapi justru Simeon digambarkan sebagai sosok yang menantikan kedatangan Mesias itu secara aktif. Saudaraku, menurut tradisi ya, umur Simeon itu sudah tidak muda lagi. Simeon itu berusia kira-kira 113 tahun. Ya boleh kita katakan dia sudah opa-opa gitu ya. Nah, rupanya si opa Simeon ini dijanjikan oleh Tuhan kalau sebelum dia meninggal, dia akan melihat sendiri secara langsung Sang Mesias itu. Nah, Bapak Ibu, yang kita baca di Alkitab kita saat ini adalah ending dari ceritanya si opa Simeon ini tadi. Yang akhirnya opa Simeon ini berjumpa dengan Sang Mesias itu. Nah, masalahnya kita tidak pernah tahu. Karena di Alkitab tidak pernah ada tertulis. Kapan sih Tuhan mulai menjanjikan kepada si Simeon ini, si opa Simeon ini tentang janjinya itu. Kita nggak pernah tahu. Coba saja bayangkan ya Bapak Ibu ya. Apabila Tuhan sudah menjanjikan hal ini kepada Simeon ketika si opa ini berusia atau berulang tahun yang ke-75 tahun. Itu kan artinya dia sudah menunggu selama 38 tahun. Dia menunggu penggenapan janji Tuhan kepada dirinya. Lalu satu pertanyaan buat opa Simeon. Apa arti Natal bagi Simeon? Yang jelas baginya, Natal itu seumpama sebuah perasaan kegelisahan di dalam menantikan perjumpaan dengan Mesias itu. Yang pada akhirnya berujung pada damai sejahtera karena dia melihat penggenapan janji Tuhan nyata dalam hidupnya sebelum ia mati. Saudaraku, ada satu benang merah yang dapat kita lihat dari kedua tokoh ini, baik Hana maupun juga Simeon. Apa itu? Yang bisa kita lihat adalah bahwa perjumpaan dengan Yesus rupanya membuat mereka berhasil mengalahkan perasaan takut, perasaan ragu, rasa khawatir, rasa gelisah, dan semuanya itu kemudian berganti dengan rasa sukacita dan damai sejahtera. Baik Simeon maupun Hana, mereka semua taat dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan tentang masa depan kehidupan mereka. Jalan yang akan atau harus mereka tempuh dalam kehidupan mereka selanjutnya. Suatu saat nanti mungkin loh hal-hal seperti ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Suasana yang tidak menyenangkan sama sekali. Kita pun menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita merasa bingung, harus berbuat apa, dan kemudian kita bertanya dan minta tolong ke Tuhan. Sudah minta tolong kok, ya Tuhan gak jawab-jawab, Tuhan gak kasih jalan keluar sama sekali. Seperti yang kita hadapi saat ini ya di masa pandemi. Banyak orang yang merasakan hal yang sama. Merasa takut, merasa khawatir, merasa aduh ini kapan selesainya pandemi. Aku sudah berdoa kok Tuhan gak kasih selesai-selesai sih pandemi seperti ini. Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan itu pasti muncul dalam benak kita. Tapi tunggu dulu, jangan-jangan bukan tidak ada jalan keluar bagi kita.
Jangan-jangan kitanya yang tidak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Wah Tuhan, itu gak mungkin terjadi. Tuhan, aku gak bisa. Tuhan, itu sama sekali gak masuk akal dan sebagainya. Saudaraku, berilah kesempatan kepada Tuhan untuk membuktikan kebenaran perkataannya itu. Berilah kesempatan kepada Tuhan untuk menyingkapkan rencana indahnya yang terbaik bagi kehidupan kita. Ingatlah bahwa kelahiran Yesus menjadi harapan baru bagi kita. Harapan yang membawa kita untuk merasakan kelegaan hidup seutuhnya bersama dengan Allah. Kiranya Tuhan yang akan melegakan jiwa kita. Amin. Saat teduh bagi kita. Dengan hati yang terarah pada Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan iman yang kita nyanyikan bersama menurut nyanyian rohani 77 dalam langgam KJ 58. Ku percaya Allah Bapa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama-sama kita menyatukan hati kita. Kita menaikkan doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena pada kesempatan hari ini kami boleh kembali diingatkan oleh Tuhan bahwa ada begitu banyak hal yang kami alami dalam hidup ini, terkhusus di masa-masa seperti saat ini Bapa. Seringkali kami merasa takut, seringkali kami merasa khawatir,
Seringkali kami terbeban dengan segala pergumulan hidup kami. Di tengah-tengah ketidakpastian hidup, kami merasa seolah-olah kami kehilangan arah hidup kami. Dan kami diingatkan melalui firman Tuhan bahwa seberapa lama penantian kami, pada akhirnya Tuhan akan hadir. Tuhan akan senantiasa melegakan hati kami, melegakan hidup kami di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi, Bapa. Tolonglah kami Tuhan, agar kehadiran-Mu boleh senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami, dan Engkau sendiri yang menolong kami, menopang kami, menguatkan kami, menghibur kami untuk hidup di dalam anugerah-Mu saja. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersatu hati, kami berdoa bagi mereka, saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuhnya, baik karena sakit yang dideritanya, ataupun karena faktor usia yang semakin lanjut. Ya Tuhan, apapun keadaan saudara-saudara kami, kiranya Tuhan terus menopang dan menolong mereka. Tuhan menghiburkan mereka di tengah-tengah kelemahan mereka. Tuhan memampukan mereka di tengah-tengah ketidakmampuan mereka. Dan kami percaya bahwa di dalam kuasa kasih Tuhan, Engkau memulihkan keadaan saudara-saudara kami ini lewat obat-obatan yang mereka minum, lewat segala upaya yang mereka lakukan untuk kesembuhan dan pemulihan, juga lewat keseharian mereka. Biarlah mereka boleh terus bersandar dan hanya berserah penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami juga bersyukur ketika kami masih boleh diberikan kehidupan hingga saat ini. Ya Tuhan, kami tahu bahwa hidup kami ini terbatas. Kami juga menyerahkan setiap beban pergumulan kehidupan kami di dalam Tuhan. Engkau yang kiranya terus menopang kami, Engkau kiranya terus menguatkan kami. Kami yang berduka Tuhan hiburkan, kami yang terluka Tuhan pulihkan, kami yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan. Dan biarlah semuanya itu boleh terjadi karena kuasa kasih Tuhan terus bekerja, hadir dan melegakan jiwa kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyerahkan juga kehidupan pelayanan GKI Banyumas di dalam Tuhan. Kiranya sebagai gereja Tuhan, kami pun boleh dipakai oleh Tuhan untuk juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Juga kehadiran GKI Banyumas boleh semakin berdampak dan relevan di tengah-tengah situasi yang ada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya dan yakin bahwa cinta kasih-Mu boleh senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Bapa yang penuh kasih, inilah seluruh doa kami kepadamu Bapa. Kami serahkan doa yang jauh dari sempurna ini di dalam tangan kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa hadir dan melegakan kehidupan kami. Hanya kepadamu kami berserah penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi setiap orang yang menyandarkan pengharapan kepada Allah dengan terus menjaga hidup dan berdoa kepadanya, Paulus melalui surat Roma 5 ayat 5 menyatakan kepada kita, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena itu mengucap syukurlah kepada Tuhan atas segala anugerah-Nya yang besar yang diberikan kepada kita, umat-Nya yang terkasih. Saudara dapat mentransfer persembahan
saudara melalui nomor rekening gereja atau dengan menggunakan QRIS. Persembahan juga dapat dikumpulkan di dalam amplop untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di kantor gereja. Marilah kita memberikan persembahan dengan sukacita. Mari kita berdoa. Sungguh besar anugerah-Mu kepada kami ya Allah. Kelahiran-Mu bukan sekedar mewartakan sukacita, tetapi juga menyinari segala kegelapan dan melegakan setiap jiwa yang berbeban berat. Inilah ungkapan syukur yang kami bawa, terimalah ya Tuhan, sebab kami rindu meneruskan berkat-Mu ini untuk melanjutkan karya-karya pemulihan yang Engkau hadirkan di tengah dunia. Di dalam nama Yesus Kristus, Sang Bayi Kudus, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, walaupun hidup kita penuh dengan rintangan, tetapi jangan menyerah. Teruslah berharap kepada Allah dan percayalah bahwa Ia yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Sebab Dialah Sang Immanuel yang memberikan kelegaan jiwa. Dialah Sang Immanuel yang menunjukkan karya nyatanya. Dialah segala-galanya bagi kita. Mari kita senantiasa datang kepadanya, memuji dan mempermuliakan namanya. Dari pujian NKB 72, nama Yesus berkumandang. Damai
Saudaraku, pergilah dengan berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kemuliaan Bapa menjadi suluh di dalam perjalanan hidupmu. Kiranya cinta Kristus yang senantiasa menaungimu dalam setiap langkah kehidupanmu. Dan kiranya kehadiran Roh Kudus menjadi semangatmu di dalam menjalani kehidupan ini, merangkulmu dan mengasihimu dan juga sesamamu. Dan biarlah Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menjadi tumpuanmu dalam berkarya dan berpengharapan dari hari ini, esok, dan selamanya. Amin.